Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali berkumpul pada saat pagi hari ini di tempat ini. Kita mau senangkan, kita mau puji, kita mau tinggikan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang sungguh besar di dalam hidup kita. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita sadar dan kita tahu bahwa pengorbanan besar, bahwa penderitaan yang sungguh luar biasa yang telah dialami oleh Tuhan kita, Yesus kita, Dia mengalami itu karena dosa kita yang begitu besar. Tetapi Dia menebusnya lewat Dia disalibkan. Dia telah mati, bahkan Dia bangkit hanya untuk menebus kita, umat manusia, umat kesayangan Tuhan, umat yang paling berharga di hadapannya. Oleh karena itu kita akan tinggikan, kita akan puji, kita akan muliakan nama Tuhan kita. Mari kita siapkan setiap hati kita. Oh Yesus, oh Tuhanku, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian kita bahwa sungguh indah pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci?
kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap hal-hal yang boleh kami alami, untuk setiap hal-hal yang boleh Tuhan masih kasih kesempatan buat kami untuk menikmati setiap hari-harinya di dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau rela memberikan hidup-Mu kepada kami manusia berdosa Tuhan. Tetapi kami mengakui Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya jalan keselamatan kami, Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Karena Engkau Tuhan kami beroleh hidup, kami beroleh keselamatan, kami hidup dibenarkan oleh firman-Mu yang boleh terus hidup dan bangkit di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami datang bukan karena kebetulan, tetapi kami datang karena kami rindu untuk memuji, menyenangkan, meninggikan nama-Mu Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, bekerjalah Engkau di tempat ini. Mungkin ada oknum yang tidak senang kami untuk memuji Engkau. Kami satukan iman percaya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya nama Tuhan saja yang berotoritas di tempat ini, sehingga kami boleh dengan leluasa memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati saudara kami yang ada di rumah, karena kami tahu tempat boleh memberikan jarak, dan kami yakin Tuhan dimanapun Engkau hadir, dimanapun kami Tuhan turut bekerja dan Tuhan turut beserta. Kami bolehkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali meninggikan dan memuji nama Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu bangkit hanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Mari kita semua umat pilihan Allah meninggikan namanya Tuhan. Haleluya.
sebentar Tuhan, kami rindu dibenahi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Oh Yesus, Engkau adalah karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang rela mati buat kami Tuhan adalah satu karya, satu anugerah yang sungguh besar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan kasih yang terindah Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di
kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih bahwa Engkau tidak tinggal mati. Sepertinya iblis sudah mengalahkan Engkau, tetapi Engkau sudah bangkit. Segala puji bagimu, Engkau sudah bangkit Tuhan. Engkau sekarang berada di sorga. Kami memperingati kebangkitan-Mu. Dan kiranya kami sebagai anak-anak-Mu, kami pun mau bangkit dari tidur, bangkit dari kerohanian yang mungkin tidak bertumbuh dengan benar, karena kami masihlah manusia yang belum sempurna. Tetapi bersama dengan firman-Mu, bersama dengan Roh-Mu, apabila kami taat kepada firman-Mu, maka Engkau akan memberkati kami selalu. Engkau akan memberikan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami, menjadi serupa kelak dengan Kristus. Inilah tujuan kami. Dan tujuan kami terakhir adalah ke dalam sorga yang mulia, di mana Engkau ada. Kami dapat bertemu Engkau muka dengan muka. Tuhan, berilah kiranya kerinduan ini selalu di dalam hati kami. Meskipun keadaan dunia ini mau memisahkan kami dari Engkau, keadaan-keadaan yang kami tidak senangi, tetapi Tuhan, ajar kami tetap bersyukur kepadamu. Bersyukur dan bersyukur, karena di dalam pujian dan penyembahan, di dalam ucapan syukur, ada berkat yang melimpah bagi kami. Berkat kekuatan, kesukaan, damai sejahtera, penghiburan daripadamu tidak akan pernah berhenti. Terpujilah namamu. Kami sedang memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah roh kami, pikiran kami untuk saat ini menerima firman Allah yang hidup, dan kami boleh terima dengan hati yang rela apa yang Engkau mau bicarakan, apa yang Engkau mau sampaikan melalui hamba-Mu. Urapan Allah Roh Kudus ada di tempat ini, ada di dalam hati kami. Kami hormati dan kami hargai dan kami kagumi Engkau Tuhan, karena pemeliharaanmu yang heran, karena kasih-Mu yang tidak pernah ada di dalam dunia ini seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam menerima sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God is good all the time. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyembah kepada Allah yang hidup, ya, bukan Allah yang mati. Mari kita mau katakan dulu, ya. Yesus hidup, hidup Yesus 3 kali, ya. Oke? 2, 3. Yesus hidup, hidup Yesus. Yesus hidup, hidup Yesus. Yesus hidup, hidup Yesus. Kita mau nyanyi satu nyanyian Pentakosta lama, saudara-saudara, ya. Hiduplah Al-Masih. Kita mau nyanyikan nyanyian ini. Mungkin tidak disiapkan, tetapi saya percaya kita bisa. Hiduplah Al-Masih. Mari kita berdiri. Sama
Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dunia berubah. Bulan, minggu, bulan, tahun berubah. Tapi kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada bayang-bayang perubahan, saudara. Haleluya. Nah, untuk itu pagi hari ini seluruh dunia memperingati hari kebangkitan Yesus. Artinya kita bukan menyembah kepada Allah yang mati, saudara ya. Dia memang mati, tapi dia mati untuk segala dosa-dosa kita. Tapi kemudian dia bangkit, dia menunjukkan diri selama 40 hari ya kepada para murid, sebab mereka tidak percaya dia bangkit, saudara-saudara. Bayangkan ya, murid-murid yang gembalanya adalah Yesus sendiri berjalan bersama, ya, melihat mujizat-mujizat terjadi, apa yang dia ucapkan terjadi. Tapi ketika dia mati, bangkit, nggak percaya, saudara-saudara. Nah, marilah kita belajar, jangan kita seperti murid-murid yang dulu. Nyanyi sih Yesus bangkit, tapi nggak percaya nih bahwa dia bangkit. Ya, betapa sia-sianya hidup kita kalau kita tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya ingin melihat saudara-saudara ya. Sekali lagi saya katakan bahwa waktu saya sedang mempersiapkan ini, puluhan masuk saudara-saudara. Ya, SMS, WA, gambar. Waduh, Yesus ada yang tekuk begini, ada yang begini, waduh macam-macam. Jadi saya percaya bahwa saudara pun percaya dan sudah mengetahui tentang kebangkitan Yesus. Tapi mari saya ingin baca, tapi mungkin tidak sampai lengkap ya. 3 penulis di dalam Alkitab berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ya, 3 penulis, semua sudah tahu ya. Tetapi ada beda situasi, saudara-saudara ya. Beda keadaan pada waktu kebangkitan Yesus yang dilihat oleh murid-murid, ya. Tetapi ada satu yang sama. Di Matius dikatakan, juga di dalam Markus, juga di dalam Lukas. Ya, tetapi situasinya, keadaan pada waktu kebangkitan Yesus itu agak berbeda ya. Tapi saya percaya semua sama, tetapi mungkin situasinya, keadaannya ya. Misalnya saya baca mulai dari kitab atau dari Injil Matius pasal 28 ya. Saudara bisa baca di ayat 1 sampai 10, tapi mungkin terbatasnya waktu saya ambil sepenggal saja. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi di ayat 2 berkata begini. Ya, jadi waktu hari Sabat lewat ya, murid-murid atau Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2 berkata begini. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya. Jadi gempa buminya itu bukan biasa, tetapi hebat. Tetapi lebih hebatnya, gempa bumi ini terjadi setempat, saudara-saudara. Kalau Tuhan mau beracara, dia bisa lakukan apa saja maunya dia gitu loh. Dia mau bikin gempa bumi seluruh dunia bisa. Tapi dia bisa juga melakukan gempa bumi setempat. Sehingga waktu terjadi gempa bumi, waktu Yesus bangkit, yang lain belum tahu, murid-murid yang lain belum tahu. Ini gempa bumi model begini, saudara-saudara, juga terjadi pada waktu Paulus dan Silas itu di penjara. Ya, saudara tahu dalam Kisah Rasul pasal 16, saya tidak baca. Ya, Paulus dan Silas di penjara bukan karena korupsi, saudara-saudara. Bukan karena nyeleweng, tapi justru menyampaikan firman Tuhan, menginjil. Jadi kalau saudara juga sudah percaya kepada Yesus,
sudah lakukan kebenaran firman Tuhan, juga sudah cinta firman Allah, berdoa dan setia, tapi ada masalah terjadi, jangan sekali-kali mempersalahkan Tuhan. Ya, tapi saya belajar, saya seringkali katakan, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan untuk apa ini Tuhan? Apakah Engkau mau naikkan saya kelas? Ya, jadi Paulus dan Silas itu mereka menginjil, memberitakan firman Allah, mau menyelamatkan di mana mereka berada, tapi justru di penjara, ditangkap di penjara. Tapi Tuhan beracara, akhirnya pada waktunya Tuhan ada gempa bumi setempat, sehingga pintu-pintu terbuka, semua belenggu, ya, rantai-rantai terlepas. Ada rencana Tuhan supaya kepala penjara diselamatkan dan dibaptis. Kita doakan saudara-saudara, ada anak-anak remaja yang mau menjelang ke pemuda, hari Sabtu yang akan datang mau dibaptis. Kemarin saya sudah sampaikan 4 orang, ya, saya ajarkan tentang baptisan air, tapi puji Tuhan masih ada lagi 3 lagi. Jadi Tuhan tolong ada 7 anak-anak muda akan terima baptisan air. Jemaat berdoa untuk mereka. Haleluya. Ya, jadi terjadi gempa bumi sehingga terlepaslah Paulus dan Silas. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau saudara pelajari firman Allah, maka kepala penjara berkata, kalau begitu apa yang saya harus buat? Kemudian Paulus dan Silas menyampaikan firman Allah, dan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 28 juga terjadi gempa bumi. Ya, pada waktu Yesus bangkit, saya bacakan di ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya, saudara baca selanjutnya, ya. Tapi yang saya ingin mengangkat, saudara-saudara, dikatakan begini, ayat 5, ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Yang saya garis bawahi, saudara, dan saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, beda situasi dari 3 penulis Alkitab, tetapi ada satu yang menarik perhatian saya. Selalu malaikat itu berkata di ayat 6 tadi, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Yesus sudah menyampaikan, sudah mengatakan, sudah berfirman kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak mengerti. Nah, inilah yang kita juga perlu minta kepada Tuhan, supaya ketika kita mendengar firman Allah, memang keluar dari mulut saya, tapi saya sampaikan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Alkitab. Maka marilah kita tangkap firman Allah itu, kita percaya dan lakukan firman Allah itu. Ya, sebab Yesus berkata, seperti yang telah kukatakan. Saya baca di ayatnya yang ke-7 berkata begini, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit, dan kita akan jumpa di Galilea nanti. Tapi murid-murid gak percaya, tetap aja nyari ke kubur. Akhirnya malaikat berkata, dia tidak ada di sini. Coba kita lihat lagi di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Tapi saya karena terbatasnya waktu, dikatakan begini. Jadi ayat 1 mereka itu bawa rempah-rempah ya, dengan tujuan untuk membalsem Yesus supaya jangan busuk. Ya, mereka cinta, mereka senang kepada Yesus, tapi mereka tidak mengerti yang sebenarnya. Itu sebabnya mereka membeli rempah-rempah yang mahal dengan tujuan untuk membalsem tubuh Yesus supaya tidak busuk. Tapi dalam ayat 3 berkata begini, Markus 16. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kami dari pintu kubur? Ya, mereka sambil berjalan saudara-saudara, tapi berpikir itu kan ada batu yang menutup kubur Yesus yang besar. Siapa nanti yang akan membukanya? Siapa yang akan menggulingkan? Dengan kata lain mereka rasa kami tidak sanggup. Siapa ya? Haleluya. Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu memang sangat besar, itu sudah terguling. Di Matius dikatakan waktu mereka datang terjadi gempa bumi. Kemudian ada malaikat turun dari surga menggulingkan batu itu dan kemudian duduk di atas batu itu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa malaikat itu kan udah dikatakan kepada kamu nanti jumpa di Galilea. Dia nggak ada di sini kok. Ayatnya yang ke-6 dari Markus 16. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, saudara baca sebelumnya ya, jangan kamu takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ayat 7 berkata begini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya. Beda situasi, tapi perkataan malaikat Tuhan yang ada di situ berkata, sudah dibilang. Ya, berapa banyak juga kita sudah dibilang firman Tuhan, tapi tetap aja membalaskan hati atau kagak tahu. Satu lagi, saudara, dalam Lukas pasal 24. Satu lagi dalam Lukas pasal 24. Ini lebih dahsyat perkataan malaikat nih. Dikatakan begini, saya baca sama juga bahwa rempah-rempah. Ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu. Ya, artinya termangu-mangu ini bahasa Jakartanya bengong, saudara-saudara. Bengong, mau ngapain kita di sini ya? Ya, dalam keadaan ketakutan tentu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi murid-murid datang untuk melihat bagaimana keadaan Yesus di antara orang-orang yang mati. Itu sebabnya dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi tiga cerita dari tiga penulis ini berbeda situasi keadaan yang terjadi pada saat itu, tetapi message-nya, beritanya sama. Ingat loh. Nah, ini yang kita perlu minta dari Tuhan. Tuhan, berikan saya untuk dapat mengingat firman-Mu. Khususnya dalam keadaan situasi sekarang ini, ada kata yang paling menguatkan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Haleluya. Ya. Jadi dikatakan
bahwa anak manusia harus, dikatakan gini, ingatlah, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Udah dibilang tapi masih juga. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang rajin ya, rajin melayani Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus mati, mereka juga dengan satu kerajinan mereka mau melayani. Walaupun sudah mati, mereka rajin mau melayani. Sehingga beli rempah-rempah yang mahal, saudara-saudara, bukan murahan, tapi rempah-rempah yang mahal dengan tujuan untuk membalsam tubuh Yesus supaya tetap awet. Tapi ternyata saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. Tadi saya katakan mereka rajin. Tolong Wati, tolong klik ya sebuah ayat dalam Amsal berkata begini. Amsal 19 ayat 2. Kalau saudara senang baca Amsal pasti ketemu ayat ini. Amsal 19 ayat 2 berkata begini. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, saudara-saudara. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saudara-saudara, rajin itu perlu. Amin. Amin. Kalau kita nggak rajin, nggak makan kita, saudara-saudara, nggak hidup kita di dalam dunia sekarang ini. Perlu kerajinan, tapi perlu juga disertai dengan pengetahuan. Jangan kita asal rajin, tapi tanpa pengetahuan. Ya. Dan kemudian dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi mari kita perlu rajin. Sebabnya Paulus pun pernah berkata, hendaklah kerajinanmu itu jangan kendor. Ya, kerajinan tidak boleh kendor. Tapi biarlah rohmu itu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jadi kerajinan perlu, tetapi perlu juga pengetahuan, saudara. Apa sih yang saya kerjakan? Apakah berkenan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan saya kerjain tapi mubazir, tidak ada gunanya, sia-sia. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 juga berkata, umatku itu binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan tentang siapa Tuhan kita itu. Amin. Haleluya. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran, bahaya, kita tahu bahwa Tuhan kita hebat kok. Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Maka kita berseru kepada Tuhan. Jadi kita perlu pengetahuan untuk menopang kerajinan kita supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, saya ingin membandingkan, saudara. Kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasal 26. Saya mau lihat dulu ya, ayat 26, pasal 26, ayatnya yang ke-32. Saya baca sampai dengan ayat yang ke-35 berkata begini. Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit. Jadi ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi Yesus sudah menyampaikan, kalau saya bangkit nanti kita ketemu di Galilea. Apa jawab Petrus, saudara? Mari jangan contohi hal ini ya. Petrus menjawab Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wih, keren ya Petrus ya. Ngomong doang keren, saudara. Sekarang banyak juga, hati-hati. Banyak orang yang ngomongnya keren, tapi di balik itu ada udang di balik capcay, saudara. Hati-hati ya.
Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus nggak nanggapin loh apa yang dinyatakan oleh Petrus. Sebab dia bukan lihat kata-kata, dia lihat hati, saudara. Amin. Kita kan seringkali terpengaruh dengan kata-kata orang. Tapi memang kita susah untuk membaca hati orang. Itu sebabnya seringkali kita terjerat, kita tergelabui, tertipu. Karena kita melihat kata-kata, kita nggak bisa baca hati orang. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan kata-kata, tapi dia melihat hati. Ya, akhirnya Yesus berkata, pada malam ini sebelum ayam berkokok engkau 3 kali menyangkal aku. Dan mari saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua juga kepada saya, mari kita pegang perkataan Yesus. Sebab perkataan Yesus itu adalah ya dan amin. Apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Amin. Apa saja yang dia ucapkan pasti terjadi. Nah, dia ucapkan kepada Petrus, nanti malam sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Saya kembali kepada ayat 33, saudara-saudara. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tolong diklik saja 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Tolong diklik. Dengan statementnya Petrus ini, maka ayat ini berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Ini kan Petrus nyangka bahwa dia bisa teguh berdiri loh. Pokoknya semua goyang, aku tidak bergoyang. Tuh, kira-kira seperti itu. Ya, firman Allah berkata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Firman ini berbicara kepada saudara, berbicara kepada saya. Kalau kita merasa saya mampu, saya kuat, saya sanggup, hati-hati kata firman Allah, jangan sampai kita jatuh. Satu lagi saudara-saudara, 2 Korintus 10. Tadi 1 Korintus 10, sekarang 2 Korintus 10 ayat 17 dan ayat ke-18. 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, ya, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Boleh bermegah saudara-saudara. Ya, kita ini masih manusia, boleh bermegah. Tidak dilarang untuk bermegah. Tapi kita bermegah di dalam apa saudara-saudara? Bermegah di dalam kekayaan kita, bermegah di dalam kepandaian kita, bermegah di dalam bersandar kepada manusia. Firman Allah berkata, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan sekali-kali kita bermegah, kemudian kita bermegah di luar daripada jalannya Tuhan. Jadi sombong saudara-saudara. Dan firman Allah berkata, orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Siapa yang sanggup lawan dia saudara-saudara? Ayat 18 berkata begini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Jadi janganlah kita puji-puji diri ya. Amsal berkata, biarlah orang lain yang memuji kita, bahkan kita gak kenal orang itu. Itu baru benar saudara-saudara. Tapi kalau kita memuji diri, firman Allah berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan.
Jadi marilah saudara-saudara kita mencari supaya bukan manusia yang memuji kita, bukan kita yang memuji diri, tapi biarlah Tuhan yang memuji kita. Amin. Haleluya. Sebab kalau kita yang puji diri, jadi sombong saudara-saudara. Kalau orang lain yang memuji kita, biasanya ada sesuatu di balik pujiannya. Hati-hati kalau orang. Amsal berkata, ada ayat yang berkata, kalau dia ramah, hati-hati, ada 7 kekejian di dalam hatinya. Jadi kepada anak-anak muda yang mau dibaptis nanti, kalau ada orang yang ramah, kamu cantik ya, kamu begini, hati-hati, berjaga-jaga, jangan-jangan ada maksud di balik itu. Mari masuk. Puji Tuhan ya. Jadi Petrus ya, dia coba membanggakan diri. Orang lain nanti akan begini, saya dong nanti ini. Yesus berkata, mari bro di depan saja. Yesus berkata, nanti kamu akan menyangkal aku. Ayat 35 berkata begini, Matius 26. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kami setuju, saya juga kayak Om Petrus. Orang paling gampang mengikut, saudara ya. Satu begini, amin. Jadi bayangkan Petrus, berani loh kami itu. Aku pokoknya gak akan menyangkal. Kita lihat penyangkalan Yesus ya. Mari kita buka di dalam penyangkalan Petrus, Matius pasal 26 masih tetap ya. Kita lihat bagaimana sampai langkah-langkah Petrus itu bisa menyangkal Yesus. Saudara-saudara, orang yang jatuh di dalam dosa atau bisa tinggalkan Yesus itu tidak spontan, saudara-saudara. Tapi seringkali tahap demi tahap. Ya, tadinya mulai dengan aduh aku muak nih, aku bosan nih, mulainya dengan itu. Tapi oke, saya mau melihat di Matius pasal 26 bagaimana langkah-langkah Petrus sampai dia menyangkal bahkan sumpah. Matius pasal 26 ayat 58, saya ambil sepenggal saja. Matius 26 ayat 58 berkata begini, Petrus mengikuti dia dari jauh. Ya. Tadinya begitu dekat sama Yesus. Kemana Yesus pergi dia ada. Tapi mulai di ayat 58 Petrus mengikuti dia dari jauh. Jangan saudara-saudara kita menjauhi Tuhan. Ya. Sebab apa? Ada ayat yang berkata jangan kita beri celah kepada iblis. Ketika kita menjauhi Tuhan, iblis memakai kesempatan celah itu untuk membawa kita lebih jauh. Jadi iblis ini si ular tua yang saya sudah katakan pada minggu Jumat Agung. Dia selalu mencari celah-celah untuk membuat kita semakin jauh. Itu sebabnya iblis mungkin sekarang dia pakai COVID ini supaya kita semakin jauh. Dulu rapat-rapat duduknya, sekarang jauh. Dia duduknya makin jauh tapi hatinya dekat, saudara-saudara. Amin. Ada orang yang duduknya dekat tapi hatinya jauh, saudara. Haleluya, di sini sih nggak ada ya. Tuhan. Jadi di ayat 58 Petrus mengikuti dia dari jauh. Ayat 69 masih di Matius 26. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Tadinya dekat, tapi kemudian makin jauh. Nggak ada yang lihat. Dia duduk di luar halaman. Haleluya. Jangan kita duduk di luar halaman tahta kemurahan Allah, saudara. Ayat 70.
ayat 71. Ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, tadinya semakin jauh, kemudian duduk di luar halaman, kemudian ada di pintu gerbang. Nah, saudara-saudara, pintu itu gambaran adalah sebagai ujian kepada kita. Apakah kita mau masuk atau kita mau keluar? Cuma ada dua pilihan ketika kita berada di pintu, saudara-saudara. Apakah kita mau masuk ataukah saya keluar? Nah, Petrus mulai beranjak ke pintu gerbang. Tadinya jauh, tahu-tahu di luar halaman, tahu-tahu dekat pintu, saudara-saudara. Ayat 72. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah. Tuh, akhirnya setelah ada di pintu gerbang, dia mulai menyangkal dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ketika ada seorang perempuan kecil berkata, Om Petrus, dari gaya bahasamu, kamu ini orangnya Yesus nih. Dari gaya bahasa. Marilah saudara-saudara, kalau kita sudah kenal Tuhan, gaya bahasa kita juga lain. Amin. Dulu waktu belum kenal Tuhan, kesenggol dikit, ragunan keluar. Tapi begitu kita sudah diselamatkan, sudah kenal Tuhan, kesenggol, haleluya. Puji Tuhan. Lain bahasanya. Nah, Petrus dikenal dari bahasanya. Seorang budak kecil berkata, Om Petrus, dari gaya bahasamu kamu ini dekat sama Yesus ya? Dia berkata begini, ayat 72. Ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara yang tadinya berkata, semua boleh goncang, ini Om Petrus. Hati-hati saudara-saudara. Ya, jangan kita memuji diri. Biar orang lain yang memuji kita, tapi lebih baik lagi kalau Tuhan yang memuji kita. Amin. Sebab kenapa saudara-saudara? Orang kalau dipuji ya gampang jatuh, saudara. Orang kalau dipuji sedikit, mantap kali kau ini. Ya, langsung berubah artinya, mantap kali aku ini. Ya. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ya. Bahasa kita harus lain ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya, dulu suka maki-maki. Ya, sekarang lihat saudara yang tahu deh. Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis bombay. Bukan, gak ada bombaynya. Menangis dengan sedihnya. Haleluya. Untung ya Petrus itu masih dijamah oleh Roh Kudus ketika dia ada di kamar loteng, sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan yang all out juga melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita perlu dijamah oleh Roh Kudus. Ya. Lagi saya lanjut saudara-saudara. Ya, jadi Petrus itu akhirnya menyangkal yang tadinya begitu sombong, berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, mari kita lebih baik tetap rendah hati, melekat kepada Tuhan dan tetap berkata, Tuhan tolong saya. Tanpa engkau saya nggak bisa buat apa-apa Tuhan. Amin. Ya, Yohanes pasal 15 berkata bahwa tanpa Yesus kita ini nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Mungkin saudara berkata, bisa kok tanpa Yesus saya bisa bikin sesuatu, saya bisa bekerja, bisa ini. Tapi apakah pekerjaan kita berkenan nggak kepada Tuhan? Bisa saja kita bekerja, saudara. Bisa saja tanpa Tuhan kita sukses, bisa. Tapi apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu.
Haleluya. Oke, saya tidak mau lanjut di situ. Nah, apa yang kita harus tarik dari pelajaran ini? Ya. Yesus berkata bahwa aku akan bangkit. Tapi murid-murid dengan penuh antusias datang untuk melayani dia, padahal dia udah bangkit. Apa yang kita harus buat? Saya singkatkan saja. Roma 8 ayat 11. Sebuah ayat yang sangat terkenal. Roma 8 ayat 11. Tolong diklik saja. Roma 8 ayat 11. Saudara catat apa yang kita harus buat, ya. Roma 8 ayat 11 berkata begini. Tolong. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus punya kuasa, tetapi untuk membangkitkan dia dari orang mati perlu juga kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tuhan sudah memberi kita kuasa. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Tapi untuk berjalan di dalam dunia ini, kita perlu berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kuasa-Mu untuk melengkapi, untuk 2 kali ganda, Tuhan. Sebab dunia ini tambah gelap, tambah sukar, tambah sulit. Padahal kita sudah punya kuasa, tapi kita perlu minta lagi kuasa-Mu, Tuhan. Tolong saya. Yesus punya kuasa untuk membangkitkan dirinya. Tapi firman Allah berkata bahwa roh yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kalau roh itu diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi apa yang kita harus lakukan dalam kebangkitan Yesus ini? Firman Allah berkata, kita perlu mutlak, 100% mutlak, Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Dia diam di dalam kita. Ini harga mati, saudara. Bahwa Roh Kudus mutlak harus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Haleluya. Kita lemah, saudara. Ya, sekarang saya kuat, saya rasa bisa gagah ini, tapi bisa saja sebentar, hilang gairah, hilang mood, hilang segala-galanya. Ya. Begitu rentan manusia. Itu sebabnya kita perlu penolong yang lain, yaitu Roh Parakletos, Roh Kudus, penopang kita, guru agung kita, yang mengingatkan dan yang mengajarkan kita. Saya katakan terus terang, saudara-saudara, menyampaikan firman Allah ini, saya menyerah total kepada Roh Kudus. Sebab ketika bertambah usia, berkurang juga ingatan, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus itu luar biasa. Dia topang, saya merasa dia topang. Dia yang mengingatkan firman Allah. Seringkali saya tidak terpikir, saya tidak siapkan. Tiba-tiba muncul, sampaikan ini kepada jemaat. Sebab itu juga bagimu, bagi saya. Kita perlu Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan anggap enteng. Nanti aja deh. Kita perlu Roh Kudus sebagai penolong kita. Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, Dia adalah guru agung kita yang mengingatkan dan mengajarkan. Itu sebabnya para murid yang rajin tapi belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu sebabnya mereka cari Yesus di kubur. Kayaknya Yesus masih tetap mati. Karena mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi bagi kita di akhir zaman ini, menjelang kedatangannya, dan firman Allah berkata, menjelang kedatangannya itu hari-hari tambah sukar, tambah sulit, tambah berat. Kita perlu roh penolong
yaitu guru agung yang mengajarkan dan mengingatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang lain, saudara-saudara. Saya ingin menghimbau, saya ingin mendorong saudara jemaat di Pondok Kelapa, dan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar bahwa kita perlu Roh Allah yang akan membawa kita sampai kita bisa jumpa dengan Yesus. Kalau enggak, kita kandas di dalam dunia ini, saudara-saudara. Ya, perlu Roh Kudus. Saya belajar dari Ayub juga, ya. Saya ingin angkat, ya, beberapa ayat dari Ayub. Ayub itu begitu menderita, saudara-saudara. Mungkin penderitaan yang kita alami sekarang ini belum setara dengan penderitaan Ayub. Ya, dia itu habis-habisan urapan lagi, aduh, ampun. Ya, tapi pada akhirnya dia dipulihkan dan diberkati lebih daripada sebelumnya. Ayub berkata begini, saya tolong diklik saja. Ayub 36, saya lihat sebab ada sambungannya. Ayub pasalnya yang ke-36 berkata begini. Ayub pasalnya yang ke-36 ayat 22, tapi saya mau baca dari 21 sampai 24. Ayub 36, tolong. Ayat 22 tapi mulai dari 21 berkata begini. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Ya. Nah, kalau tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, kejahatan itu ada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang seperti Paulus, dia bilang, aku gak mau berbuat jahat. Tahu jahat itu sudah ada di depan kita. Dan jahat sekarang itu bukan jahat nakutin, kayak genderuwo, bukan, saudara. Tapi dia berkata, apa kabar bro? Apa kabar sis? Papa ganteng aja ya, awet muda ya. Kalau orang sudah bilang, saya sebentar gitu bola, bro, awet muda ya. Dalam hati dia, Tuhan, tolong jaga. Habis ini dia mau bilang apa lagi? Muji. Janganlah berpaling kepada kejahatan. Tapi seringkali kita tidak mau berpaling, kejahatan itu yang datang, saudara-saudara. Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Jadi kejahatan itu awalnya manis, enak. Tapi akhirnya kita terjerat dan akhirnya tercobai oleh sengsara. Ayat 22 Ayub berkata begini. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Jadi saudara-saudara, kalau tadi dikatakan Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur bagi kita. Dia yang mengajar, dia yang mengingatkan. Mari kita minta kepada Tuhan. Saya perlu Roh-Mu Tuhan. Ayub di dalam segala kesengsaraan, dia berkata dia ini guru. Amin. Siapakah guru seperti dia? Ayat 23 berkata begini. Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Tuhan tidak pernah berbuat curang. Bangsa Israel ketika saya sudah sampaikan hari Jumat Agung, mereka berkata Tuhan sama Musa itu curang mereka itu. Bawa kita ke Mesir begini, mau mati apa kita di sini? Nggak ada roti, nggak ada air, ada mana, tapi udah muak saya. Dengan kata lain, bangsa Israel berkata Tuhan ini curang. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita, sesusah-susahnya kita, jangan sekali-kali keluar dari mulut kita, Tuhan engkau curang. Engkau berjanji akan menolongku, tapi ternyata saya sengsara sampai sekarang. Koreksi diri.
Jangan salahkan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sakit, penyakit, masalah silih berganti, jangan salahkan Tuhan, tapi koreksilah diri kita. Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan sekarang, Tuhan? Amin. Ya. Siapakah akan menentukan jalan baginya, dan siapakah berani berkata Engkau telah berbuat curang? Ayat 34. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya. Jadi firman Allah berkata, ingat, yang kita harus junjung tinggi segala perbuatannya bagi kita. Apakah itu baik ataukah tidak baik? Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Artinya saudara-saudara, kalau kita menyanyi, marilah kita juga junjung tinggi apa yang kita nyanyikan, saudara-saudara. Amin. Jangan nyanyi Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, tapi sebenarnya kita nggak percaya gitu loh. Jadi mari, ya, ada orang-orang yang pandai, yang membuat lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang memberkati kita. Mari kita nyanyikan lagu itu, tapi kita imankan lagu itu. Bukan saja kita nyanyi, tapi kita perlu imankan. Kalau dikatakan Yesusku luar biasa, ya imankan dia luar biasa. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan pada waktu hari Jumat Agung, ketika bangsa Israel berkata-kata, nah saya ajarkan, tapi saya juga diajar oleh Tuhan, saudara. Sebab kadang-kadang kalau kita berkata-kata, lost control jadinya. Akhirnya kata-kata kita nyakitin sana sini. Lebih baik kalau kita mau berkata-kata, lebih baik menyanyi, saudara. Amin. Daripada kita kata-kata, udah mau keluar yang enggak. Tuhan tolong kepada kita. Ayat yang terakhir dari Ayub pasal 5. Tolong lagi Ayub pasal 5. Ya, dan kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18 berkata ini, Ayub pasal 5. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ada amin nggak kira-kira ini? Mungkin kira enak aja. Masa saya ditegur mau bilang amin? Firman Allah tidak pernah salah. Yang banyak salahnya adalah saudara dan saya. Amin. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jadi kata berbahagia di sini bukan kalau kita dapat duit, dapat berkat, kenaikan pangkat, sehat, tapi Ayub berkata berbahagialah orang yang ditegur Allah. Dia dalam posisi sedang ditegur Allah, sedang dididik oleh Allah. Dia kata ini bahagia. Ya. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Allah mendidik kita supaya kita jadi lebih baik. Sebab rencana Allah supaya surga menanti saudara dan saya melalui didikan. Ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Haleluya. Ya, jadi kalau kita mungkin rasa seperti kayak babak belur, gitu, kayak memukuli, gitu, dididik nih, sakit banget nih. Mana ada orang yang bilang pendidikan enak? Nggak ada. Selalu orang bilang, mesti beginilah, bangun pagi lah, mesti begini, nggak boleh begini, namanya dididik. Tapi ujung daripada pendidikan adalah keberhasilan, keberuntungan untuk kita. Ya, dikatakan karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Haleluya, puji Tuhan.
Inilah rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Inilah arti kebangkitan Yesus buat saudara dan saya. Ya, sepertinya juga dia dihajar habis-habisan, tetapi Bapa di dalam sorga memberikan dia nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 kata gitu ya, bahwa dia tinggalkan sorga, mengampakkan diri, mengosongkan diri, menjadi hamba setia sampai mati di atas kayu salib. Tetapi di balik itu Allah sedang merencanakan memberikan dia nama di atas segala nama, dan bagi siapa yang percaya, setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita berdiri bersama-sama. Saya undang Bapak Jody dan Bapak Daniel. Oh ya, sambil kita akan membagikan perjamuan Tuhan, saudara. Ada kedua kekasih yang mau memberikan pujian, ya. Mari datang ke depan, Sri dan temannya, ya. Mereka akan menyanyikan sebuah nyanyian untuk menghantar kita menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Oke, saya berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tapi seringkali untuk menikmati kebaikan Tuhan, kami harus melalui didikan daripada Tuhan terlebih dahulu. Dan seringkali didikan-Mu itu sepertinya keras Tuhan. Tetapi ketika kami merendahkan diri, kami memandang kepada salib-Mu, maka didikan yang keras itu menjadi ringan ya Tuhan. Sebab Engkau yang menopangnya bagi kami. Engkau yang memukul, tapi Engkau yang membebat ya Tuhan. Engkau yang mengizinkan ujian cobaan datang yang tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi Engkau juga yang setia memberikan jalan keluar bagi kami. Dengan satu tujuan, supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus tolong kami, untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sampai kami jumpa muka dengan Tuhan, dan tidak ada perpisahan lagi untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Engkau berkati roti dan anggur yang adalah makanan dan minuman yang sungguh adalah tubuh dan darah Yesus, yang memberikan kami kebangkitan di dalam segala keterpurukan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hamba-Mu, kepanjangan tangan untuk perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Jody dengan Bapak.
oleh saudara dan saya berarti bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tenang sejenak. Saudara baca ayat yang ada di hosti di tangan saudara. Imankan, aminkan ayat ini, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Sebelum kami menikmati firman ini, Dia akan menyatu di dalam tubuh kita. Saya bacakan firman Allah yang saya terima. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, jamah hatiku supaya aku memiliki hati yang suci, supaya aku dapat melihat Engkau kelak, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada masing-masing kami. Berikan kami iman percaya yang sungguh kepada firman Allah yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau menerima seutuh firman Allah dalam hidup kami. Kita angkat hosti ini, roti ini dengan tangan kanan kita. Setelah kita mengimankan firman Allah yang kita baca, kita angkat dengan tangan kanan kita, dan firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman, kita makan dengan percaya sambil memandang kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita berterima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Dia tidak pernah salah di dalam segala tindakannya. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan iman, kita minum dengan percaya sambil memandang kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau bukan Allah yang mati Tuhan, bahkan Engkau sudah naik ke sorga. Engkau berdoa buat kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi ini oleh pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan karena Engkau berdoa buat kami.
Biarlah kami tidak bangga akan diri kami, tapi kami mau berbangga di dalam Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau berjanji Engkau tidak akan tinggalkan kami sampai pada kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah Yesus yang sudah menyatu dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang datang dalam keadaan masih bimbang, khawatir, tidak percaya, dalam nama Yesus dia pulang dengan satu iman yang dibaharui oleh Tuhan, percaya sungguh kepadamu, dan dia terima kemenangan daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat berkat dari seluruh rangkaian ibadah kami sampai kepada perjamuan Tuhan ini. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sabar sedikit ya, saya mau undang anak-anak remaja ya, yang besok atau hari Sabtu 11 akan diangkat ya. Hari Sabtu akan datang, akan dibaptis ya. Jadi bagi orang-orang tua yang hadir di sini, berbanggalah di dalam Tuhan ya, bahwa Tuhan yang panggil mereka untuk menerima baptisan air. Waktu saya dialog dengan anak-anak kemarin, ada satu yang berkata sambil menangis, saya tanya kepada dia, kenapa kamu mau dibaptis? Dia berkata sambil menangis. Dia bilang, maaf om, saya mau menangis. Saya bilang, nangis aja, gak apa-apa. Dia berkata, saya mau kuburkan hidup saya yang lama, dan saya mau berjalan dalam kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Dari sejak kecil sudah ngerti saudara-saudara bahwa baptisan air itu adalah menguburkan hidup yang lama dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan yang baru. Saya undang anak-anak yang mau dibaptis, mari datang ke depan. Ada satu ya saudara Raka, karena dia harus mengikuti paskibraka untuk bulan Agustus nanti, jadi dia tidak sempat hadir. Mari baca. Ingat kasihnya, mari kita nyanyikan dulu nyanyian ini. Mereka sejak kecil sudah mengingat kasih Tuhan yang begitu baik melalui orang tua ya. Diberkatilah orang-orang tua mereka ya. Bangga bagi orang-orang tua, bangga melihat anak-anak yang kecil ini, tapi mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ingat kasihnya, silakan berlutut. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanmu. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Oh, ku takkan dia penuhkan, dia penuhkan. Hanya Yesus yang bisa puaskan kita. Harta, kekayaan, kedudukan, pangkat tidak bisa memuaskan kita. Hanya Yesus. Haleluya. Ya besar kasih
Ya ku takkan lupa Dia pelukan, haleluya. Dia pelukan, Dia puaskan hasratmu. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah sekali lagi. Ya besar kasih Allah pada kita. Bapa di dalam sorga, betapa besar anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dengan penderitaan-Mu yang sangat ya Tuhan. Bahkan Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, untuk memberikan anugerah bagi kami orang-orang berdosa ya Tuhan, pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau melihat dari sorga ketiga remaja yang akan meningkat menjadi pemudi Tuhan. Mereka telah sadar bahwa kehidupan yang lama mereka ingin kuburkan ya Tuhan melalui baptisan air pada hari Sabtu yang akan datang. Mari Tuhan Engkau teguhkan, Engkau jaga, Engkau lindungi anak-anak muda ini di tengah-tengah dunia yang jahat di sekarang ini. Tapi biarlah tangan Tuhan sendiri yang menumpangi mereka ya Tuhan, menopang mereka, menjaga, melindungi mereka. Mereka adalah biji-biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau jaga mereka dari si jahat. Terima kasih Bapa dalam sorga. Untuk itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Christine ya Tuhan, Engkau berkati Helen Tuhan. Mereka kuat di dalam Engkau, menerima baptisan air nanti dan berjalan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Juga ya Tuhan, Nanda ya Tuhan, terima kasih Nanda yang masih muda ini, tetapi sudah mengerti apa arti dosa, apa arti hidup yang benar, sehingga Nanda memutuskan dia ingin menguburkan kehidupannya yang lama dan berjalan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berkati Nanda ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati orang tuanya, berkati semua kekasih-kekasih ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat Anda ya, sampai yang satu ya, Helen, haleluya. Allah berkata, satu jiwa bertobat, ribuan malaikat di sorga bersorak-sorak. Apalagi 3 orang tadi ya, plus nanti yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Kepada orang tua, dukung mereka terus di dalam doa ya. Saya sudah sampaikan kepada mereka, kalau menurut lihat dari firman Allah, ketika mereka dibaptis, ketika Yesus dibaptis, dia menghadapi cobaan. Jadi saya sudah sampaikan kepada mereka, kalau setelah dibaptis kalian akan mengalami cobaan-cobaan dalam dunia ini, berseru kepada Tuhan. Jangan berseru papi, mami, oma, bukan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan yang mau. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih saudara sudah hadir di dalam ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Sebentar jangan pulang dulu. Hanya perlu lepaskan di sana saudara-saudara ya. Nanti akan dibagikan di tempat duduk saudara. Haleluya.
Puji Tuhan. Saya begitu excited saudara ya, melihat kemurahan Tuhan bagi jemaat di Pondok Kelapa ini. Walaupun digoncang sana sini, tetapi masih tetap eksis karena anugerah Tuhan saja. Tidak ada yang bisa saya banggakan saudara, kecuali bangga dengan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami hidup hanya karena kemurahan Allah. Kita akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Inilah yang kami dapat sampaikan kepada Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu, karena kemurahan Tuhan saja. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, bahkan Engkau naik ke sorga. Engkau tidak berdiam diri Tuhan, tetapi Engkau berdoa buat kami. Tuhan, tolonglah kami terus ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami mau selalu ada di sisi-Mu ya Tuhan. Kami ada di sisi-Mu dan Engkau ada di sisi kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami mau tetap berada di sisi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu. Jemaat-Mu adalah biji mati. Jemaat-Mu adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mati dan bangkit bagi mereka. Berkati mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, perjalanan mereka, kesaksian mereka, bahkan apa saja yang mereka lakukan demi nama Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Semakin naik, bukan semakin turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Sampai kami jumpa muka dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, lindungi, jaga di tengah-tengah dunia yang semakin bergelora dengan segala kejahatan. Tapi tangan Tuhan tetap lebih kuat. Engkau bahkan membuat kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Sebab itu adalah janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Lindungi dalam perjalanan pulang sebentar. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Tibakan di rumah dengan segala selamat. Dan kami jumpa lagi pada waktu yang Engkau tentukan. Kami tetap berdoa berkati Presiden kami dengan seluruh kabinet, bangsa kami diberkati, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Engkau patahkan segala niat-niat jahat yang mau menghancurkan bangsa kami. Engkau jaga, Engkau lindungi ya Tuhan. Demikian juga dengan para medis yang sedang berusaha menyembuhkan Tuhan para yang sakit. Tapi kami percaya kesembuhan ilahi itu yang paling utama. Berkati semua Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata dengan iman, amin. Haleluya.
Helen silahkan duduk dulu.